Assalamualaikum, hai, nama aku Anika Raisa Diagaza, biasa dipanggil Anika. Yeay, alhamdulillah, welcome to my podcast. Buka pintu podcast. Mohon doanya ya teman-teman agar podcast ini berumur panjang, bisa menebar inspirasi, bermanfaat bagi banyak orang, dan tentunya menjadi ladang amal kebaikan untuk bekal kita di akhirat kelak. Buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, makasih banyak ya. Buat yang belum, yuk subscribe, like, komen, dan share channel ini biar manfaatnya bisa lebih banyak lagi dirasakan sama teman-teman kita lainnya. Oh ya, buat kamu yang penasaran kenapa sih nama podcast aku ini Buka Pintu Podcast, kalian boleh coba sharing di kolom komentar. Kira-kira apa sih filosofi dari Buka Pintu Podcast ini? Untuk jawaban yang mendekati, insya Allah aku punya hadiah menarik untuk 3 komentar terpilih. Makanya jangan sampai ketinggalan ya. Nah, tanpa berlama-lama, aku mau mengenalkan tamu istimewa di episode pertama kita kali ini. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, makasih banyak ya udah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Nama aku Anika, Om. Baik Anika, terima kasih Om Hengki juga. Terima kasih udah diundang di podcast Anika yang keren ini. Podcast Buka Pintu. Masya Allah teman-teman, beliau adalah Om Hengki. Mungkin sebagian dari kalian gak asing lagi ya kalau melihat wajahnya. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Anika gimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Om, nama lengkap Om siapa sih? Nah ini dia Anika, nama lengkap Om Hengki, Hengki aja. Hengki doang ya, atau Hengki tok. Nah makanya Om Hengki nih terpacu nih buat belajar biar dapat jenjang gelar yang banyak gitu ya. Biar namanya panjang. Ya. Arti dari namanya apa Om? Arti namanya dari Hengki ini Om Hengki juga nggak tahu ya. Karena ini pemberian dari orang tua, dan kalau memang boleh milih dulu waktu balita Bang Hengki, Om Hengki nggak setuju, mungkin Om Hengki bisa protes kalau emang bisa protes. Tapi ini kan pemberian dari orang tua ya Anika ya. Tapi Hengki itu ada singkatannya Anika. Apa tuh? Singkatan itu Hengki itu Hentakan Kebangkitan Negeri. Keren nggak? Keren. Gitu. Om asli Depok? Ya, Om Hengki asli Depok. Jadi Om orang Betawi ya? Lebih ke situ ya, orang Betawi. Betul. Apa sih yang membuat Om bangga sebagai orang Depok? Om Hengki bangga menjadi orang Depok. Pertama, Depok ini kota yang bersentuhan langsung dengan ibu kota ya, yaitu kota Jakarta. Terus Depok juga bersentuhan langsung juga sedikit banyak ke arah Bogor ya, yang sejuk. Makanya di kota Depok ini adalah kota yang Om anggap nyaman sekali. Kita bisa tahu sejarah perjuangan kota Jakarta ya. Terus juga kita bisa merasakan kesejukannya kota Bogor gitu. Gitu. Makanan yang disukai Om di Depok apa? Wah, makanan yang disukai Om Hengki di kota Depok itu yaitu kue ya, kue dulu ya. Kue itu gemblong. Tahu gemblong nggak? Tahu. Ya, pokoknya Dunkin Donat kalah sama gemblong. Walaupun bentuknya sama, tapi cita rasanya kalah. Ya, terus apalagi kalau dari sisi lauk pauk ada pecak ikan. Oh, Om Hengki paling suka. Terus ada pepes ikan ya. Terus ada yang namanya sayur asemnya itu lain. Kalau orang Depok bikin sayur asem ada sentuhan bau aroma jengkol. Kamu tahu jengkol nggak nih kan? Tahu. Oh, iya. Kancing lepis ya. Menurut Om tempat yang paling recommended untuk dikunjungi di Depok itu di mana Om? Tempat yang paling recommended untuk dikunjungin untuk belajar sejarah atau hiburan?
dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Kalau untuk sejarah kita bisa ke Jalan Pemuda tuh Depok ya. Di situ dulu ada gedung yang saat ini memang rumah sakit sudah tidak berfungsi lagi. Dulu itu jadi kota kantor pemerintahan pada saat Belanda masih menjajah kita. Nah, di sana ada banyak gedung bangunan-bangunan Belanda tuh buat kita belajar sejarah ya. Tapi kalau untuk hiburan, untuk kita berlibur, Anika tahu nggak saat ini sekarang ada wilayah di pinggiran Sungai Ciliwung yang dilestarikan oleh anak-anak remaja Karang Taruna, namanya Cipucuk Ampel. Di situ ada mata air dan di situ ada 8 jenis bambu yang indah, asri dan sejuk. Namanya, tempatnya adalah Cipucuk Ampel. Persis lokasinya di seberang PT Daging Nusantara di dekat ujung GDC. Nanti Anika boleh ke sana tuh. Iya. Terus kalau kuliner khas Depok itu ada apa aja sih? Khas Depok tuh enak-enak loh dan luar biasa delicioso. Ada pecak ikan sama sayur asam ya, ada gabus pucung ya. Terus ada sayur rebung ya. Terus ada ikan asinnya ikan jambrong. Terus banyak sih gitu ya. Kamu pernah makan yang tadi Om sebutin? Pernah makan gemblong. Pernah makan gemblong. Ya, kulineran tuh kue ya. Ada gemblong, ada sagon, ada kembang goyang, ada dodol Betawi, ada tape uli tuh. Wah, pokoknya kuliner khas Depok enak deh gitu ya. Okay. Wah, kita wajib coba nih teman-teman. Oh ya Om, sekarang kan Om suka ngisi ceramah, jadi imam sholat, tuh kan jadi ustadz juga. Nah, dulu Om pernah nggak sih ninggalin sholat? Oh, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat menarik nih buat adik-adik di rumah, temennya Anika, kawan-kawannya Anika, Masya Allah. Pertanyaannya, apakah Om Hengki pernah meninggalkan sholat? Dari kecil Om Hengki, alhamdulillah, enggak pernah meninggalkan sholat dalam barang waktu satu kali pun sebelum Om Hengki usia akil balik ya. Kan kewajiban menjalankan sholat itu kalau udah akil balik ya. Nah, Om Hengki kelas 5 SD itu udah tidak pernah meninggalkan sholat. Kecuali pernah lupa, ya kan? Lupa itu kadang kan gini ya, ada aktivitas yang memang kita nggak biasa lakukan. Nah, tiba-tiba di hari itu kita melakukan aktivitas itu. Dan biasanya kita kan sholatnya rutin tuh, ya misalkan di awal waktu. Nah, tapi setelah ada kegiatan itu kita jadi lupa, inget-ingetnya di waktu sholat yang lain, kayaknya belum sholat ya. Nah, saat itu Om Hengki sholat di situ, itu pun sekali gitu ya. Menurut Om, sepenting apa sih sholat buat hidup kita? Oh, Masya Allah, teman-teman Anika, buat apa ya sholat ya? Sholat itu kan bentuk ibadah yang Allah berikan buat kita, dan itu untungnya sebenarnya bukan buat Allah ya, tapi buat diri kita, betul nggak? Ya. Kalau kita ninggalin sholat maupun kita ngerjain sholat, ada untungnya nggak buat Allah? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kalau seandainya di muka bumi ini nggak ada yang sholat sekalipun, Allah nggak bakalan turun derajatnya sebagai Tuhan, betul nggak? Makanya sholat ini, yang pertanyaan kamu manfaatnya buat apa sih? Manfaatnya itu buat diri kita agar kita ya menjadi orang-orang yang Allah bantu, Allah sayang dan Allah tolong ketika susah. Makanya ketika kita sholat nih ya, maka tentunya ini menjadi tempat curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Betul. Iya. Terus Om dulu cita-citanya jadi apa? Ya, Om waktu kecil itu macam-macam tuh. Ada dulu Om kan pernah suka dengar ceramahnya Kiai Haji Jainuddin MZ ya. Pada saat Om dengar ceramah itu, menarik orang lain jadi terhibur dengan ceramahnya, tersentuh dengan ceramahnya, Om langsung ingin jadi penceramah mubalik pada saat itu. Terus
ketika Om melihat pemain sepak bola bermain begitu hebat di televisi, Om pengen main sepak bola, pemain sepak bola. Nah, begitu Om melihat permainan bulu tangkis di televisi, atlet-atlet kita, Om lantas ingin bermain bulu tangkis, jadi pemain bulu tangkis. Ngeliat pilot, pengen pilot begitu ya. Artinya kamu tahu nggak kenapa? Artinya apa yang dilihat anak-anak seusia dulu Om Hengki kecil, kan? Ringan. Terus apa sih momen yang tak terlupakan saat Om seusia aku? Oh, aku iya. sekarang usianya 10 tahun, ada nggak? Kamu usia 10 tahun. Oke, Om Hengki pernah ketemu sama teman sebaya dan dia Allah takdirkan orang tuanya itu meninggal.
Artinya teman Om Hengki pada saat itu yatim ya. Iya. Nah, pada saat itu memang Om Hengki sudah terketuk untuk apa? Berbagi uang jajan ke mereka. Gitu ya. Artinya Om Hengki sering bantu jajanin teman-teman yang yatim terutama gitu ya. Dan nggak cuma yatim aja. Kalau ada teman kita yang nggak punya uang jajan, kehabisan dan butuh haus, dia lapar, kita berbagi. Itu sih yang Om Hengki pernah lakukan seusia kamu yang Om anggap itu terkesan buat Om Hengki. Baik. Om, apa sih motivasi terkuat Om dalam melakukan kebaikan? Ya, motivasi terkuat Om untuk melakukan kebaikan, ya kalau kita ini nggak kecewa, supaya tidak kecewa ya, terus bikin kita jadi semangat melakukan perbuatan kebaikan itu, ya kita niatkan karena Allah ya. Makanya aktivitas kita yang kita lakukan apapun itu kita niatkan karena Allah, begitu ya. Ya, alhamdulillah nih Anika, Om Hengki dikaruniai orang tua yang memang pernah mengajak Om Hengki itu ya jalan-jalan, terus kemudian ada pembelajaran di situ. Orang tua Om Hengki ya di depan Om Hengki pernah ngasih sesuatu ke anak kecil yang nangis ya, yang saat itu memang dia sedang menangis, terus dikasih coklat apa ciki lupa begitu ya, itu dia. Nah terus juga ayah bapaknya Om Hengki ini ya itu memberikan pembelajaran ke Om Hengki itu dengan mempertontonkan sikap beliau ketika ada tukang minta-minta ya. Ada orang yang kesusahan itu kita bantu. Jadi mereka ngeliat langsung, oh begini ya. Ternyata memang tuh itu perbuatan baik yang harus kita tiru ya, gitu. Nah, sekarang ada sesi tanya cepat nih. Jadi Om harus menjawab dengan cepat ya. Oke. Pertama, membantu atau dibantu? Membantu. Sahabat atau keluarga? Sahabat. Jujur atau tulus? Tulus. Keren atau berwibawa? Wibawa. Jadi imam sholat atau jadi makmum? Imam sholat. Masya Allah, terima kasih banyak ya Om atas sharingnya. Ya, sama-sama Anika. Intinya sholat itu penting ya Om. Iya, harus karena dong. Memang penting. Memang sholat itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Doakan aku dan teman-teman yang saat ini sedang menonton tayangan ini ya Om. Insya Allah, siap. Semoga Allah juga memudahkan urusan Om dalam melakukan setiap amal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, terima kasih banyak ya bantu aku untuk terus semangat menyebarkan kebaikan dengan like, komen, dan tentu saja subscribe channel ini ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu ya. Boleh kemana-mana aja Pak, gitu aja. Yang penting ada tanda-tandanya ya. Siap, nama-namanya boleh.